Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في هذا القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Takutlah pada suatu hari nanti seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Dan sebaliknya seorang anak juga tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun juga. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu sampai tertipu atau terpedaya oleh hayatud dunia, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pula kamu sampai terpedaya atau tertipu di dalam mentaati Allah oleh si penipu al-ghurur. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 33. Maha benar Allah, Maha agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang berdiri di mimbar yang mulia ini, kalau sudah berdiri di mimbar ini pada hari yang mulia ini, tidak akan pernah meninggalkan wasiat kepada kita sebagai inti dari tujuan agama kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Begitu juga Nabi kita, Nabi SAW, dimanapun beliau berada, kalau sudah berhadapan dengan umat, berhadapan dengan masa, dengan manusia, beliau juga tidak pernah meninggalkan wasiat. Ya ayyuhan nas ittaqillah haitsuma kunta. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, pada hari ini khatib menyampaikan ayat ini adalah dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 33 tadi, diawali dengan seruan kepada kita manusia. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Dan takutlah pada suatu hari nanti yang pada hari itu tidak ada lagi tolong menolong. Baik orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, tidak ada lagi tolong menolong. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka dari itu, fala yaghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terkecoh, terpedaya oleh kehidupan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-20 tentang kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya. Pertama adalah la'ibun, yang kedua lahwun, yang ketiga zinatun, yang keempat tafakurum bainakum, dan yang kelima takasurum fil amwali wal aulad. Laibun artinya adalah main. Sekarang dibikin sarana olahraga sebanyak-banyaknya sehingga waktu bagi kita umat Islam sudah banyak habis untuk bermain. Silakan sebut saja apa macam permainannya sehingga kita digiring kepada wal asri innal insana lafi khusrin. Yang kedua adalah la'ibun, lahun, senda gurau, diperbanyak panggung-panggung hiburan sehingga waktu kita habis untuk mengikuti berbagai macam hiburan sehingga kita dilalaikan oleh tentang yang dikatakan Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Dan yang ketiga zinatun, perhiasan. Pada hari ini dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia selalu ingin bagaimana yang bagus, bagaimana yang indah, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang, sehingga hartanya dihabiskan untuk zinatun tadi. Dan yang keempat, tafakurum bainakum, berbangga-bangga di antara kamu dengan apa? Dengan prestasi dan prestise. Sehingga untuk mencapai prestasi, waktu habis untuk mencari, menyiapkan tentang hal yang demikian. Dan yang kelima adalah takasurum bainakum fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Inilah tentang kehidupan dunia yang nipu kita, yang memperdayakan kita. Apalagi si tukang tipu, yaitu syaitan. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kita dahulunya di dalam surga, padahal Allah sudah ingatkan, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Apa lacur yang terjadi? Fa azallahuma syaitan, kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan. Maka dari itu kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pesan khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayat ini, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kalau sekiranya kita berhasil mencapai apa yang dikatakan dengan takwa tadi, ibadah apapun yang kita lakukan yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Contoh, ibadah solat yang kita lakukan setiap hari paling kurang 5 kali sehari semalam. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tujuanku, kata Allah, bukan sekedar menyembah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaannya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Umat-umat dahulu juga puasa. Puasa adalah syariat yang dituju oleh Allah. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Apa gunanya kalau kita berhasil menjadi orang yang bertakwa? Di antara kegunaan menjadi orang bertakwa adalah kalau kita ingin berakhir kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah, sebagaimana yang didoa-doakan orang, setiap orang setelah meninggal, bukan sebelum meninggal, tapi setelah meninggal didoakan dengan husnul khatimah. Doa itu tidak guna lagi. Tapi kalau mendoakan manusia husnul khatimah ketika dia hidup, nah bagaimana caranya? Caranya adalah mesti menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 30 sampai 32, yang ayat 32 yang dinyatakan allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Inilah husnul khatimah. Apa kata malaikat ketika akan mencabut nyawanya? Yaqulun, malaikat berkata, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat atas kalian. Dibaca salam dulu, datang malaikat dari depan, lalu diucapkan salam, lalu dibayangkan kepadanya surga karena apa yang mereka usahakan. Kaum muslimin, kalau kita ingin tahu sebenarnya malaikat pencabut nyawa itu bukan satu tapi dua, sebagaimana di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 yang kedua Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang lemah lembut inilah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang bertakwa. Sementara yang keras itu malaikat yang mencabut nyawa orang yang gagal mencapai takwa. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Siapa nama malaikatnya? Di dalam hadis Nabi kita menjelaskan tentang seseorang yang telah membunuh orang dari 99 menjadi 100, lalu kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat, disuruh oleh Buya meninggalkan daerah tadi menuju daerah yang lebih baik lagi. Nah, di dalam perjalanan orang ini minyaknya habis, ajalin musamma, ajalnya datang. Nah, ketika itulah dua malaikat maut tadi datang kedua-duanya untuk ingin mengambil nyawa orang yang telah membunuh orang 100 orang tadi. Kata malaikat yang satu namanya malaikat rahmat, yang satu lagi namanya malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini adalah hak saya karena dia sudah bertobat. Kata malaikat siksa, belum tobatnya belum terima, ini adalah hak saya yang akan mengambil nyawanya karena sudah membunuh orang 100 orang. Memang benar tobatnya belum diterima. Nah, di saat itulah Allah mengutus malaikat yang ketiga, bukan malaikat maut tapi malaikat untuk mendamaikan dua malaikat maut yang sedang bertengkar tadi. Kata malaikat yang ketiga, kalian ukur daerah yang ditinggalkannya, itu adalah haknya malaikat azab, sedangkan daerah yang dituju adalah haknya malaikat rahmat. Ketika diukur baru Allah menentukan apakah tobatnya diterima atau tidak. Ternyata Allah terima tobatnya. Bagaimana caranya? Digeserlah bumi sedikit ke arah yang dituju. Baru orang ini matinya husnul khatimah karena tobatnya diterima oleh Allah. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa, dibawa ke alam kubur atau alam barzah. Insya Allah kalau kita berhasil dengan ketakwaan kita, di alam kubur kita akan ditidurkan oleh Allah, sebagaimana Allah contohkan kepada Ashabul Kahfi, 309 tahun dalam gua tidak tahu apa-apa. Nah, orang yang bertakwa dia akan benar-benar istirahat di alam kubur atau di alam barzah. Sementara orang yang gagal mencapai takwa, dia ingin kembali lagi ke dunia untuk beramal kebaikan atau beramal soleh, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan 100, Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa lagi. Kata Allah, memang dunia masih ada, tapi jatah hidupmu di dunia sudah engkau habiskan. Inilah makna wal asri innal insana lafi khusrin, akhirnya menyesal ketika berada di alam barzah. Dan yang ketiga,
Kalau kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, ketika nanti berkumpul di padang mahsyar, maka Allah akan memberikan naungan kepada kita. Allah akan memberikan pelindungan kepada kita. Kenapa? Karena jarak matahari dari kepala menurut sabda Nabi kita adalah sejengkal dari kepala. Peluh aja sebesar jagung keluarnya sampai ke leher kita. Ini sabda Nabi kita. Namun bagi orang yang bertakwa, karena dia adalah tamu-tamu Allah yang mulia yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya yang Rahman dan sebagai kapilah-kapilah yang terhormat, tamu-tamu yang mulia. Inilah makna ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun matahari sejengkal dari kepala, namun insyaallah mudah-mudahan Allah akan berikan pelindungan kepada ini tamunya. Ibarat kita mengadakan acara di Medan Bapaneh, datang tamu terhormat, rombongan bupati, rombongan gubernur, datang panitia menjemputnya pakai payung. InsyaAllah itulah tanda orang mulia. Kemudian yang keempat adalah ketika melewati nanti neraka. Tidak ada manusia yang tidak akan melewati neraka, namun sebagai orang yang mulia yang bertakwa, Allah akan berikan pertolongan kepadanya sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 61. Wa yunajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhumus. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Ketika lewat di api neraka, mereka tidak disentuh oleh api neraka. Sebagaimana contoh Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam kobaran api. Nabi Ibrahim tidak akan selamat oleh api, tapi Allah yang menyelamatkannya. Apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu selamatkan hambaku Ibrahim. Nanti kata-kata demikian hanya ditukar saja dengan alal muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Yang kelima adalah kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa, kita dahuluan sampai di surga, lalu kemudian bebas memilih di mana tempat yang kita sukai. Sebagaimana dalam surat yang sama, surat Az-Zumar ayat yang ke-73 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan giring, Allah akan antar orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berombong-rombongan. Siapa isi yang ada di dalamnya? Di antaranya adalah an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang sidik, orang yang benar, orang yang jujur. Dan yang ketiga asyuhada, orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati dalam membela agama Allah, para syuhada. Dan yang keempat adalah as-salihin, yaitu orang-orang soleh. Dan yang kelima aulia Allah, wali-wali Allah. Dan yang keenam al-mabrur, itu adalah zumaronya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk salah satu dari rombongan tersebut sampai akhir hayat hendaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi perjalanan hidup kita sebagai manusia, innal insana lafi khusr, sebenarnya kita ini kata Allah selalu berada di dalam keadaan merugi, khusrin, illa, kecuali yang tidak merugi. Yang pertama adalah apa yang ada di dalam sudur, yaitu qalbu yang ada di dalam dada diisi dengan iman. Dan yang kedua, seluruh anggota badan kita ini diisi dengan amal soleh. Tapi sebelumnya antara kolbu dengan amal soleh diisi dulu kepalanya dengan ilmu, sehingga apa yang akan dilakukan dilaksanakan harus menurut petunjuknya. Maka dari itu kita harus belajar tentang ilmunya. Ini yang kita lakukan, bagaimana ilmunya. Ini yang kita lakukan, bagaimana ilmunya. Bukan hanya sekadar beramal rutinitas, tapi tidak ada ilmunya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, lidah yang tidak bertulang ini
ya, lidah yang tidak bertulang ini kita isi dengan kebenaran yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin. Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah, maka dari itu kita jangan ragu. Maka dari itu kalau ngomong sesuai dengan petunjuk ini, insyaallah itulah makna wa tawasabil haq. Dan yang keempat adalah kita mesti dakwahkan kesabaran, kita mesti bersabar dan mendakwahkan kesabaran. Kunci dari segala Islam ini adalah kesabaran kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. ربكم وينذرونكم لقاء
وحقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله